selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelumnya, gimana kabarnya? Baik. Nah, nanti kalau misalkan Ibu tanya bagaimana kabar kalian, nanti tubuhku, pikiranku, hatiku, fine, good, gitu ya. Mengikuti Ibu ya. Bisa? Ya, bisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tubuhku, pikiranku, hatiku, fine, good. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo Aisyah. Robi. Ayo. Oke, baik, terima kasih karena tadi kita kan sudah berdoa ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Kalian tahu nggak dikumpulin di ruangan BK mau ada acara apa? Nggak tahu? Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, adik-adik semua udah pada tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum ya? Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Nah, dinamika kelompoknya yang seperti ini sehingga nanti dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memanfaatkan dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah etika dengan teman sebaya atau dengan teman sepantaran. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih tujuannya dari dilaksanakannya bimbingan kelompok ini gimana. Yang pertama ada berani mengemukakan pendapat, yang kedua berlatih dalam bersosialisasi, yang ketiga mempermudah dalam membuat keputusan dan mantap dalam menentukan langkah yang tepat untuk diambil. Nah, sebelum itu terdapat asas-asas yang ada di bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas normatif. Kalian semua tahu nggak asas normatif itu apa? Normatif itu asas yang tidak menyimpang dengan norma, jadi sesuai norma. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti di sini kalian berdiskusi bersama-sama, menganut argumentasi terbuka saja. Yang ketiga asas kesukarelaan. Di sini Ibu mau bertanya, kalian sukarela tidak datang ke ruangan BK? Sukarela tidak? Ya, sukarela, baik. Nah, yang keempat ada asas kerahasiaan. Jadi nanti kalian tidak usah takut akan bocor. Nanti ketika teman kalian di kelas bertanya, tadi kenapa dipanggil di ruang BK, bilang aja tidak ada apa-apa, hanya konsultasi biasa, karena di sini asas kerahasiaan yang tahu saya dan teman-teman semua anggota kelompok gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, udah pada saling kenal belum satu sama lain? Belum. Oke, baik. Jika belum, nanti di sini perkenalan ya. Perkenalan diawali misalkan perkenalkan, nama saya Puspa, kebetulan nama Ibu Puspa. Selanjutnya pakai kata sifat depan, misalkan P pintar gitu. Ya, perkenalkan nama saya Puspa, kata sifat saya pintar gitu, depannya P. Berarti kalau J jujur atau R ramah gitu ya. Kalau misalkan dari nama depan nggak ada, mungkin bisa diambil nama tengah, kayak Afifa, A-nya misal gitu atau apa gitu ya. Bisa
Bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Sudah siap? Sudah? Oke, mau dari siapa dulu? Dor. Ayo. Ya. Kata sifatnya? Oke, Robi ramah ya. Nanti diinget-inget loh. Nanti tak tunjuk suruh iniin semua terus. Dor. Jujur, oke, jujur. Dor. Oke, Satria sabar. Ayo. Oke, Dermawan. Aktif. Oke, Dwi coba sebutkan nama teman-teman dan kata sifatnya, yuk. Semuanya. Dimulai dari sini dulu. Sifatnya sopan, sifatnya aktif. Satria, kata sifatnya sabar. Jonathan, kata sifatnya jujur. Robi, kata sifatnya ramah. Oke, baik, terima kasih. Kalian sudah berkenalan satu sama lain ya. Nah, sekarang kita akan membahas, masuk pada materi, kita akan membahas yang namanya etika dengan teman sebaya. Ada yang tahu nggak etika itu apa? Sepengetahuan kalian? Lupa, yang lainnya? Kenapa? Nggak apa-apa. Yaudah, ibu ambil alih ya. Etika teman sebaya itu kan kita biasanya kalau dengan teman sebaya atau teman sepantaran pasti ada satu dua hal yang membuat kita tidak nyaman atau saling bersinggungan satu sama lain ya. Adanya masalah yang mungkin masalah sepele, apalagi anak SMP kan lagi labil-labilnya, terus lagi aktif-aktifnya, mungkin sering adanya senggolan untuk permasalahan dengan teman sebaya ya. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan sedikit pergaulan itu suatu hubungan tingkah laku individu yang di dalamnya terdapat suatu norma atau nilai yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta untuk mengukur tolak ukur tingkah laku individu yang digunakan masyarakat baik untuk menentukan baik dan buruknya suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh ada macam-macam etika. Ada yang tahu macam-macam etika yang berapa? Enggak. Oke. Ada yang namanya etika deskriptif dan etika normatif. Ada dua ya. Jadi yang etika deskriptif itu kita berteman sesuai fakta, misalkan kayak berkomunikasi sesuai fakta, kita berbicara berkomunikasi dengan sesuai fakta, tidak melebih-lebihkan atau tidak memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Nah, untuk etika yang normatif itu berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia yang tindakan yang diambil untuk mencapai apa yang bernilai dari kehidupan kita. Nah, lebih spesifiknya lagi, etika dalam teman sebaya itu ada etika pergaulan dalam berbicara. Ada yang tahu contohnya apa? Kenapa? Berkata sopan, ya bisa. Terus apa lagi? Terus ada juga selain etika berbicara, ada etika pergaulan secara berpakaian. Seperti contoh apa? Seperti ini. Kita kan
ini masih di ranah sekolah. Nah, cara berpakaian etika yang baik, berpakaian di dalam sekolah itu seperti apa? Yang rapi, terus yang sopan. Sopannya dalam artian apa? Sesuai tata tertib, dan tidak apa ini, bajunya tidak ketat, tidak kekecilan, gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada etika dalam bersikap. Ada yang tahu etika dalam bersikap itu apa? Ayo, Satria. Oke, tidak saling menghina dan mengejek. Ayo, siapa lagi? Ya, jujur. Membantu teman. Membantu teman apa? Ketika tidak kesulitan. Oke, ketika kesulitan mungkin ya. Oke, mungkin yang lain. Oke, mengingatkan teman yang melanggar peraturan. Yang lainnya? Oke, saling menjaga rahasia. Ayo. Ya. Oke, tidak menertawakan teman yang salah. Oke, tidak boleh mengambil barang tanpa seizin pemiliknya ya. Oke, baik. Nah, di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian pasti menggunakan sosmed toh, sosial media? Ada yang nggak pakai sosial media? Nggak ada ya, mungkin hampir semua menggunakan. Nah, di sini ada etika dalam bermedia sosial. Contohnya apa etika pergaulannya? Yang pertama, kita tidak berkomentar yang negatif ya. Terus yang kedua, sosial media untuk mencari sumber informasi yang baik-baik. Dan yang ketiga, sebagai bahan edukasi, video edukasi atau apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada manfaat etika pergaulan. Kira-kira dari teman-teman ada yang sudah tahu belum manfaat dari etika pergaulan itu apa? Kenapa? Dihormati. Oke, mungkin ya, etika pergaulan akan membuat seseorang akan dihormati dan disegani. Yang kedua, etika pergaulan memberikan gambaran pada kepribadian seseorang. Jadi kelihatan nih, mana yang etikanya baik, pasti akan kelihatan kepribadiannya. Oh ya, Jojo etikanya baik. Etika apa? Sebagai contoh, cara berpakaian. Pakaiannya sudah rapi, sudah sesuai peraturan gitu. Misal, etika yang tidak baik, misalkan Sandra nih, Sandra tidak menggunakan dasi, itu kan salah satu contoh bentuk etika kurang baik ya, karena melanggar peraturan sekolah karena nggak ada dasinya, seragam sekolah gitu. Itu sebagai contoh saja ya, karena ini. Nah, ada yang namanya cara-cara penerapannya nih, kan kalian tadi sudah belajar tentang penerapan dalam pergaulan. Sekarang gimana sih cara-cara penerapannya? Oke, menjadi pendengar yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Oke, ketika ada teman kita yang ingin bercerita sama kita, sebaiknya kita mendengarkan atau tidak? Ya, mendengarkan. Dan ketika teman lawan bicara kita sedang berbicara dan kita sedang bermain HP, sebaiknya HP-nya diletakkan atau tetap bermain? Nah, ya, itu salah satu contoh bentuk etika dalam berkomunikasi juga. Nah, selanjutnya nanti di sini Ibu akan membagi kalian, kita akan bermain peran. Nanti Ibu bagikan, ini bisa kalian pelajari ya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Nanti dikasih waktu istirahat Pak. Ya, nanti kasih waktu istirahat. Sandra. Oke, ini kan udah pada dapat semua kan ya. Nah, di situ sudah tertera
udah pada dipelajari kan ya? Ini apa skenarionya? Oke, jika sudah, sekarang kita mulai bermain perannya ya. Dimulai dari Sandra dulu ya. Mungkin kita bisa berdiri untuk bermain perannya biar sambil enak dan menjiwai peran kalian masing-masing ya. Oke. Apa? Aku duduk di sini. Iya, duduk kayak Cowok pergi kelas. dulu, Mas. Iya, yang cowok pergi dulu, duduk. Belakang kan jangan berisik ya. Akhirnya istirahat juga, capek banget kerja itu, jadi lapar. Dwi, April, ayo ke kantin bareng. Ayo San, aku juga lapar nih nggak bawa bekal. Hah? Gak dulu deh San, aku gak ada uang buat beli makan. Maaf ya. Tapi kamu bawa bekal nggak ya? Enggak Dwi, aku lupa tadi berangkat buru-buru. Gak apa-apa deh, kalian duluan aja. Baiklah ya udah, Dwi, aku ke kantin duluan ya. Yuk. Ya. Oke, Juju udah siap ya. Oke, action. Wah, terima kasih banyak. Kebetulan hari ini aku gak bawa bekal. Makanan. Oke, Sandra sama Dwi sudah siap? Oke, action. Akhirnya kenyang juga ya, Wi. Iya kenyang banget nih aku. BTW kasihan ya April. Besok-besok kalau ada uang lebih kita jajain April baru yuk. Boleh, ide bagus tuh. Duh, Sat, hati-hati dong kalau jalan main nabrak-nabrak aja. Apaan sih minta maaf enggak malah main jalan aja. Bener aja tuh si Satria nggak punya teman perempuan yang kayak gitu. Colong banget. Jadi kan saya. Oke, udah siap semua? Ya. Oke, start action. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan membedah. Nah, sudah menentukan kelompok selanjutnya biar kalian dapat garis dan nama itu set tidak ya bisa kita benar. Di, apaan satu kelompok sama Satria? Males banget deh. Dia kan sok pinter sama nggak mau dengerin pendapat temannya. Apes banget aku. Semangat Sandra. udah gak apa sih, kamu nggak boleh pilih teman. Kalau itu semua sama kalau pun nanti begitu bisa kita ngomongin baik-baik kak. Yuk kita berkelompok. Ngapain sih kelompok-kelompokan gini? Ini kan enak, aku bisa ngerjain sendiri daripada sama teman-teman. Mana pikirnya pasti. Tuh kan Jojo baru aja dibilangin. Udah yuk kita diskusi. Sudah siap? Oke, action. Kok itu susah? Gak bisa dong dipakai jawaban yang tadi aja. Menurutku sih jawabanku sama Sandra masuk akal dan bisa kok jadi satu jawabannya dengan aku. Maaf ya sebelumnya kita akan di sini kelompok jadi jangan egois, kita harus yuk pendapat. Ya oke, kalau itu mau kalian. Oke, Rocky udah siap? Action. Saya sudah mulai ya. Langsung aja. Sudah selesai ya. Bisa digunakan skor ini sama tujuh kelas. Habis ini pelajaran Pak Hasan kosong, tapi tidak ada tugas. Tolong jangan salah kelas kerjaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, action. Sat, kamu gak apa-apa. Kok tiba-tiba pucat? Mau aku antar ke UKS? Iya, pusing aku gak tahu tiba-tiba lemes mungkin karena belum makan. Oh iya, aku lupa. Masih punya roti. Bentar, aku ambil. Sat, ini makan dulu.
kalian